susah pada hujan ini mah, jadi ada air nggak ada ya udah gumading itu ya. Kita coba petik ya. Mendingan kalau dikukus udah nggak usah pakai gula lagi, jadi rasanya murni gitu, murni rasa pepaya teman-teman. Karena memang manusia itu rata-rata sibuk teman-teman ya, mungkin tidak akan ada banyak waktu ya untuk membersihkan sungai gitu kan. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, kita sendiri yang harus disiplinnya ya. Jangan dimanapun ya, jangan buang sampah secara sembarangan teman-teman ya, karena sulit sekali, sulit ya, orang akan menyempatkan waktu untuk membersihkan selokan ya teman-teman ya. Jadi kitanya yang harus sadar diri untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai teman-teman ya, supaya lingkungan kita tetap sehat ya, tidak tercemar ya teman-teman ya, dan kita juga merasakan manfaatnya dari situ. Oke, dusun desa. Katanya di sini juga ada penduduk ya teman-teman. Ini apa masjid atau musola ya? Atau rumah? Masih luas kebunnya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah masuk ke jalan raya ya. Wow, kita coba kesini ya. Masih adakah rumah-rumah di sini teman-teman ya? Nah teman-teman, ini merupakan lahan pesawahan tada hujan, dan ini merupakan lahan kalungguhan kalau di daerah disebutnya ya. Jadi kalungguhan itu tanah milik pemerintahan desa ya, yang dikelola oleh warga. Dan kebetulan lahan ini lahan tada hujan ya. Jadi penggarapnya memilih untuk menanam pepaya ya, daripada padi, karena kalau padi itu mungkin repot pengairannya teman-teman ya. Pak Ucupna sok dia tara. Oh ayah. Oke teman-teman, ini lahan yang merupakan lahan tada hujan ya.
mengelola atau menanami mentimun atau pepaya mungkin itu adalah cara simple atau cara apa ya? Cara kreatif untuk mengantisipasi kekurangan air teman-teman ya. Kemana itu? Ucup, balik kemana? Neto saged kia, aduh. Eta abdi ningali eta enak kanggo daun eta enak mah. Tuh lahan eta. Woi iya bade di. Nih teman-teman ya. Dari lahan yang kita anggap tidak menguntungkan karena tak ada hujan, ternyata nih Pak Ucup ini bisa tuh kan. Ini hasil nanam di sini teman-teman ya. Ya seberapa kilo Pak Ucup? Kita kurang langsung 15. Oh, teu acan. Aisyah Kang orang mana ya? Bandara eta. Orang mana bandara ya? Abi orang Sadananya. Ini merupakan lahan ini bengkok ya kalau nggak salah ya. Bengkok ya. Bengkok berarti kita sistemnya nyewa ya kan? Sewa. Terus ini kan dulunya kalau nggak salah ini bekas sawah, Ya. gitu kan. Yang pertama kali menginspirasi Pak Ucup nih, apa sebetulnya kenapa menanam pepaya atau menanam yang lain tuh? Apa tuh? Nah, inspirasinya naonnya? Yang memotivasi kenapa tidak yang lain gitu? Kenapa mesti pepaya atau terong, kan ada yang lain tuh. Jadi kan terongin ayah. Ayahnya terong tuh kan di sana tuh. Terong paya ada komplit lah. Tapi ini tidak bisa diupayakan gitu pengayaan air yang ngalirnya dari mana gitu, tidak susah. Susah. Pada hujan ini mah jadi ada air, nggak ada ya udah. Paling ya dari sumur. Ini pepaya udah dalam waktu sebulan tuh berapa kali panen? Sebulan ya. Seminggu sekali. Ini udah mau di peremajaan. Peremajaan lagi berarti kalau peremajaan ini dibuang gitu. Ya. Tinggal wita nanam dugi ka muncul buah itu seberapa sih Pak? Dari mulai nanam muncul buah ya 3 bulan muncul buah. 3 bulan terus muncul. Nah dari situ Panen. rutin panen tiap Panen mau ya 7 bulan. tiap minggu. Ya. Jadi setelah 7 bulan kita panen seminggu gitu. Wah mantap kali ya. Kalau ini terong gimana? Kalau terong mah 3 hari sekali. Wih dahsyat. Atas di kilo itu atas? Itu seberapa kilo seplastik kita kan? Kesina? Ya benten-benten lain 14 sekarang 12 ya teh. Bisa wae nu jumlahna sakediknya buahna tapi karena arageng urang jadi 16 kiloan nya. Engke ti dia teh sebagai maklar teh sok kapasarkeun teh ka mana? Jungna. Pasar Ciamis. Dilebet-lebetkeun ka jongko-jongko. Teman-teman, ibu-ibu ya. Nih ibu-ibu ini selalu ngomongnya jahil ya kalau lihat-lihat yang begini nih ya. Peka banget gitu ke hal-hal yang urusan seperti ini ya. Nih tapi kita singkirkan dulu ya pikiran-pikiran omes dan negatifnya. Kita fokus dulu bahwa ini sebagai sayuran teman-teman ya. Jadi kalau di Sunda itu ada yang disebut dengan tumis, ada yang disebut dengan, kalau di daerah saya itu disebutnya sanga ya. Jadi gimana ya, itu sayuran tapi kurang air, sayur tapi kurang air, ada angen, ada apa gitu kan. Oseng. Nah oseng teman-teman ya. Jadi biasanya si terong panjang ini dibikin oseng ya. Oseng tumis juga bisa ya, kayak kangkung, rasanya mantap, lezat, pedo teman-teman ya. Masalah bentuk silahkan ibu-ibu yang berpikir ya, bapak-bapak nggak usah. Jadi beginilah petani sesungguhnya ya. Jadi walaupun pekerjaannya banyak, tapi sebagai seorang petani juga harus ikut bobolokot ya, supaya bisa merasakan keringat yang jatuh. Tiap tetesan keringat itu terasa manfaatnya gitu teman-teman ya, bahwa hasil pekerjaan dengan kerja keras itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Meskipun ada kalanya cobaan, hadapi itu sebagai tantangan teman-teman ya. Ada hama ya, itu supaya kita pintar-pintar lagi berupaya membuat pencegahan, membuat upaya supaya hama-hama itu hilang. Begitu teman-teman ya. Dan saya yakin bahwa tiap petani atau tiap pengusaha apapun, jenis apapun pekerjaan, pasti banyak tantangannya teman-teman ya. Tetaplah semangat menghadapi hidup, karena tidak ada hidup tanpa adanya cobaan. Semakin banyak cobaan, semakin kita bergairah untuk hidup kalau kita mau berpikir teman-teman.
Ini tanaman terong ya. Jenis daunnya apakah terong yang hijau dengan terong yang ungu itu sama bentuknya? Kayaknya beda teman-teman ya. Hanya satu marga, beda gen ya. Selesai panen teman-teman ya. Jadi buahnya kita lihat hanya sedikit saja di sini teman-teman ya. Pohon pepaya teman-teman. Pohon pepaya itu beragam manfaat ya. Dari mulai daunnya, batangnya. Nih kalau orang Sunda itu batangnya pun bisa dimanfaatkan untuk lalapan teman-teman ya. Yang muda teman-teman ya. Lahan kering teman-teman ya, tak ada hujan. Dulu ini merupakan area pesawahan teman-teman ya. Pemikiran yang kreatif dari warga ya, yang berpikir bagaimana caranya supaya lahan ini berfungsi teman-teman ya. Yaitu akhirnya yang awalnya pesawahan diolah menjadi perkebunan pepaya teman-teman. Dan Pak Ucup ini ya, Pak Ucup yang menyewa lahan dari tanah desa ini ya, itu sudah bisa mempekerjakan karyawan sebanyak 7 orang. Bahkan karyawannya itu yang bekerja di sini bukan hanya warga sekitar sini teman-teman ya. Kita sering melihat pohon pepaya yang unik misalnya bercabang ya. Tapi kebanyakan dari pohon pepaya itu tidak memiliki batang lain ya. Jadi pohonnya itu cuman ya begini ya, satu ya, tidak bercabang. Tapi teman-teman ya, menanam pohon pepaya itu sebaiknya tidak di halaman rumah teman-teman ya. Karena ternyata akar-akarnya itu bisa merusak ya, menjalar ke segala arah. Tapi katanya kalau California itu enggak ya, tidak seperti pepaya biasa. Jadi kalau pepaya biasa itu akarnya itu menjalar, bisa merusak tembok, paving block ya. Bahkan bisa menjebol dinding teman-teman ya. Pohon pepaya multifungsi, dari mulai daun ya, dan konon daun pepaya yang dikukus itu ya dijadikan lalap juga itu obat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cari tahu ini fungsinya sebagai obat apa ya ketika daun pepaya ini dikonsumsi ya. Dan khususnya orang Sunda yang saya tahu ya, bahkan batang batang apa ya, bahkan batang pepayanya pun ini ya yang muda terutama ya, biasanya dipakai cocol ke petis teman-teman ya, seger lezat. Dan katanya ini mau peremajaan ya, peremajaan pohon. Jadi kalau peremajaan itu pohon-pohon pepaya ini mungkin ditebang dulu ya, ditebang, dihabiskan, dan menanam lagi yang baru, benih yang baru teman-teman ya. Baru selesai panen teman-teman ya, karena yang matang-matangnya ini udah nggak kelihatan di sini ya. Tantangannya dari pepaya ini adalah lalai teman-teman ya, kelelawar, bed ya. Jadi kalau udah ada yang matang-matang disantap sama lalai-lalai teman-teman ya. Tapi kayaknya di sini aman-aman saja ya. Ini matang atau busuk ya? Ini jenis pepaya yang udah matang atau gimana ini ya? Nah, ini bekas lalai teman-teman ya. Nih udah disantap lalai yang udah matang ini. Di jam sebarang Arit? Mohon. Sampai kelompok atau lebih sapinya lira? Oh mohon. Ari di aya pabumiannya sabaraha bumi di dia? Aya hiji 2 3 paling dia. Oh 3, tapi aman-aman wae Pak di dia? Alhamdulillah.
diperkirakan ini jaraknya 2 meteran teman-teman ya, antara pohon yang satu dengan pohon yang di sebelahnya. Itu jaraknya diperkirakan 2 meter teman-teman ya. Itu mungkin aturannya begitu ya, biar akar-akarnya tidak rebutan makanan mungkin teman-teman ya. Nah, ini dia kayaknya teman-teman ya, gedang yang disebut dengan gumading itu ya. Kita coba petik ya, nanti kita minta izin ke pemiliknya. Oke teman-teman, ini adalah pepaya dari mazhab ya, dari mazhab California. Dan memang menurut artikel juga ya, bahwa pepaya itu berasal dari Amerika. Dan kita tahu bahwa California itu adalah sebuah tempat yang ada di Amerika. Tapi saya nggak akan bahas itu. Yang akan saya bahas adalah tentang pepaya teman-teman ya. Kalau di daerah Sunda itu biasanya yang belum terlalu matang itu disebut dengan gumading. Nah, jenis pepaya yang gumading seperti ini biasanya dipergunakan oleh terutama ibu-ibu ya, kaum hawa, untuk bikin petis ya, coel petis. Dan kita lihat ya isinya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, yang gumading itu warnanya oranye, warna gading ya. Tapi ini merah teman-teman. Taram. Pepaya yang gumading ya, tapi gumerem ya Maya, karena hampir berem warnanya. Ada sedikit oranye lah teman-teman ya. Ini udah agak sedikit hampir matang sebetulnya ya, karena yang gumading itu biasanya kalau dimakan tuh bunyinya krek 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 gitu. Kita coba makan ya sekarang ya. Nih teman-teman, ini siang nih ya. Siang mantap kali teman-teman ya, apalagi kalau misalnya pakai sambal gula ya. Kita buang dulu bijinya teman-teman ya. Kita kupas. Nah, ini juga ya sebetulnya cangkangnya ya. Cangkang dari pepaya ini bisa dipakai diawurkeun ka balongnya ini untuk pakan lauk-lauk ya, pakan ikan ya. Ikan-ikan gurame terutama tuh ya biasanya lahap sekali ya teman-teman ya. Nih lihat teman-teman ya, ada bunyinya enggak ya? Nih lezat pedo teman-teman ya. Nih ada lagi yang unik ya, kalau di daerah Sunda itu biasanya dikukus, disepan ya pepaya itu. Cuman kurang bagusnya dari para orang tua kita itu biasanya kalau ngukus pepaya biasanya ditaburi gula merah, gula pasir lagi ya. Udah mah dikukus, udah rasanya manis, ditaburi lagi gula. Itu kurang baik sebetulnya ya. Mendingan kalau dikukus udah nggak usah pakai gula lagi. Jadi rasanya murni gitu, murni rasa pepaya teman-teman. Nikmat sekali teman-teman. Di jam sabaraha dia Pak? Di jam sabaraha? Di jam 7. Wah, di enjing-enjing nih menyehatkan Paknya. Coba kapan terang usum covid mengahajakeun moyannya. Nah, jadi teman-teman, ini kalau di Sunda itu disebutnya lencog ya. Lencog. Nah, habis di lencog ini biasanya kalau nggak salah dikasih pupuk kandang. Sanes Kang? Pupuk kandangnya. Tina proses lencog karena ngawurkeun pupuk eta sabaraha dinten biasana? Langsung juga boleh. Langsung juga boleh. Tangke tina proses eta teras kana tanam di etang teh hari sabaraha hari gitu henteu? Ada sih kalau Ya, aku ada beres 2 mingguan nih sampai tanam. Oh, 2 mingguan. Di Musa disungkup lah. Tah kira-kira. Iya sungkup deui naon atuh sungkup teh? Kela aya sungkup naon cing? Disungkup teh dituluban ku plastik supaya teu jadi jukut. Oh, disungkup cenanya. Aya istilah lain teh nya teh ya, Sugan? Lah pakai molsa plastik. Di Musa bahasa non. Bahasa Jepang lah.
Nah teman-teman nih ada yang beda ya antara bapak yang di tengah sama akang yang di kiri kanan nih. Ini pakai sepatu bot. Ini sebetulnya buat proses supaya tidak terlalu rumit dan jereblok ya. Kalau misalnya udah jereblok itu kuku-kuku sulit dibersihkan. Nah, kalau si bapak udah nekat nih pakai sendal jepit, tapi nggak apa-apa kayaknya biar apa ya, biar simple aja praktis gitu. Tadi pakai tadi mah. Oh iya, jadi kekeongan bukan Pak? Iya. Nah itu memang bukan penyakit tapi itu mah kayaknya budaya ya. Kakek saya juga kekeongan. Sepatu ada, cuma kalau jeblok lagi habis hujan baru pakai sepatu. Nah itu Keamanan. biar tidak laleur. Kadang ini kan keadaan. Betul, biar tidak tisirelu juga ya. Kadang kan ada batu, ada beli, Ya, Mm-mm. yang nggak tahu. Ya kalau tipagut kan jadinya kita bancunur. Itu. Pak aya aturan tuh Pak jarak tinu ieu kanu eta sabaraha meter teu aya? Ada ngorakene 80 cm. Aturannya kedah itu pangintennya. Ya maka ini teman-teman nih katanya ini buat nanam bonteng ya. Mentimun. Oke teman-teman, kita yang selalu merasakan buah-buahan dari supermarket ya, dari pasar, dari supermarket. Ada kalanya kita nggak pernah berpikir prosesnya seperti apa teman-teman ya. Sayuran, buah-buahan yang kita nikmati itu sebetulnya prosesnya panjang banget ya. Nih dari mulai proses tanah ya yang diolah, kemudian ada pemupukan, tanam benih dan selanjutnya. Kita cuman tinggal menikmati hasilnya teman-teman. Disinilah letak kita supaya menghargai para petani yang mau panas-panasan gitu kan, memproses supaya terjadi pertumbuhan yang bagus pada buah-buahan, pada sayuran. Karena kita hanya memetik atau merasakan kelezatan makanan atau buah-buahan atau sayuran ya teman-teman ya. Dan nih buat para kita ya. Berpikir kreatif, berpikir cerdas itu diperlukan teman-teman. Ada kalanya seperti ini ya. Ini lahan yang katakanlah lahan yang tak ada hujan teman-teman ya. Ini dulunya konon adalah bekas pesawahan teman-teman. Karena saluran air kurang bagus ya alirannya ke sini. Ini si katakanlah petani ya, pengelola ini sebetulnya lahan miliknya desa ya. Jadi lahan desa itu adalah bengkok ya, mungkin ya kalau di istilah orang Sunda bilangnya. Bapak Sarip itu kemudian berpikir, berinisiatif, punya ide untuk bagaimana caranya menggunakan atau mengelola lahan ini supaya lebih produktif, tidak hanya padi tapi tanaman lain yaitu pepaya, dan sekarang ini katanya mau nanam mentimun. Selalu berpikir kreatif, selalu berpikir positif, selalu semangat teman-teman menghadapi hidup, dan sampai jumpa di Ngablu berikutnya. Dadah. Sakilat terus ngeluk tungkul nyumputkeun soca nyingkan adu tetepan nyingkahan patarema dampal panangan duh kayung yun geuningan mah salira